Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Pengurus Mushola Nurul Iman Jangka beserta jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, dan kemudian yang kita cintai anak-anak kita yang juga ikut meramaikan solat maghrib berjamaah dan kajian ba'da maghrib pada malam hari ini. Semua yang hadir rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita memuji Allah, Bapak Ibu sekalian, dengan kembali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru saja kita selesai menunaikan perintah Allah, menegakkan ibadah solat maghrib secara berjamaah. Kemudian sesudahnya dapat pula kita untuk menghadiri majlis ilmu. Kita berdoa mudah-mudahan rangkaian amal kita ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita perlu berdoa supaya amal kita diterima? Karena tidak semua amal diterima, Bapak Ibu. Karena itu lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sesudah beramal berdoa kepada Allah. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam. Sesudah keduanya meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah, maka kemudian keduanya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal-amal kami. Maksudnya beri kami pahala ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Pak Ibu sekalian, berharaplah setiap kita beramal, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir dari surah An-Naba. Surat yang pertama pada juz ke-30.
atau secara keseluruhan dia adalah surat yang ke-78. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal-awal kajian surat An-Naba ini, bahwa surat An-Naba ini isinya adalah tentang perkara akidah, perkara keimanan. Ayatnya adalah ayat-ayat yang berkisar tentang masalah pembicaraan tentang adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan sesudah kehidupan. Dan surat An-Naba ini adalah surat yang memberitakan kepada kita tentang peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa yang akan terjadi, bagaimana neraka, bagaimana surga, bagaimana kesenangan surga, bagaimana siksa neraka. Itu adalah perkara-perkara yang akan terjadi dan pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah tidak benar dengan ucapannya, tidak pernah. Itulah di antara makna ucapan yang sering disebutkan oleh setiap orang yang selesai membaca Al-Quran, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-21 dari surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Ayat ini berbicara tentang neraka. Dan salah satu neraka, dan inilah neraka yang paling parah, adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini adalah neraka yang paling parah. Surga yang paling hebat, surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Neraka yang paling parah adalah neraka Jahannam. Dan Nabi SAW ada satu doa yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari Jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bila baca doa tu Pak Ibu? Sesudah bacaan tasyahud, sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa azabi jahannam. Kemudian aku berlindung kepada Engkau dari azab Jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masih dajjal. Dajjal ini adalah makhluk yang nanti akan keluar menjelang kiamat. Nah, di antara doanya adalah kita meminta supaya Allah jauhkan kita dari Jahannam. Allah sebutkan di dalam ayat ini, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam kanat mirsada, sebagai tempat pengintai. Sesungguhnya para penjaga neraka akan mengintai orang-orang yang melewati sirat. Jadi ada jembatan kecil, yang mana jembatan itu apabila seseorang terjatuh, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Apabila seseorang selamat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang disebut dengan sirat. Dan disebutkan oleh Nabi SAW di antaranya di dalam riwayat Imam Muslim, bagaimana keadaan manusia nanti ketika melintasi sirat itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti orang naik kuda,
ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangkak, ada yang sampai, tapi ada pula yang hampir sampai, tiba-tiba dia terjatuh. Dan ketika itu sukses tidak sukses awak menempuh sirat itu tidak terkait dengan berat badan Bapak Ibu. Kalau barik badan awak, apa ya awak bekon, tak gitu dah. Itu berkaitan dengan amal-amal kita ketika kita hidup. Maka siapa yang sukses, maka dia akan sampai ke dalam surga. Sebaliknya siapa yang gagal, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Untuk siapa jahannam itu disediakan oleh Allah? Lit-taghina ma'aba. Apa arti taghin? Taghin itu artinya orang-orang yang melampaui batas. Artinya dosanya tidak sedikit Bapak Ibu, banyak dosanya. Dan sebelum kembali kepada Allah, dia tidak bersih. Semua kita pasti berdosa Pak Ibu. Yang penting itu pulang dalam keadaan bersih. Itu yang penting Pak. Tak ada waktu yang tak berdosa dah. Tak ada satu pun. Semua kita berdosa. Karena kita berdosa, Allah punya sifat mengampuni dosa. Allah punya sifat Al-Ghafur. Allah punya sifat Al-Ghaffar. Apa arti Al-Ghafur? Apa arti Al-Ghafur Pak Ibu? Al-Ghafur artinya Maha Pengampun. Al-Ghaffar artinya apa? Maha Pengampun juga. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar? Kalau Al-Ghafur itu dengan memanjangkan huruf fa ditambah waw di belakangnya, Al-Ghafur. Kalau Al-Ghaffar itu dengan menambahkan huruf alif, Al-Ghaffar. Kedua-duanya dalam Quran. Ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar. Apa beda antara Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar? Al-Ghafur itu artinya Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa. Sebanyak apapun. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa. Mungkin dosa tak banyak dah, seketeknya, tapi ni seketek tu ni duk angkang sesadonya bu. Memang seketek, tetapi ninti-intinya mana? Apa contohnya bu? Syirik. Makanya tengok dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Di situ dipakai kata-kata ghaffar. Nah, kenapa kata-katanya ghaffar bukan ghafur? Sebab dosa umat Nabi Nuh tidak banyak. Tapi sekalipun tidak banyak, tapi nindu angkangnya. Apa tu? Menyembah berhala. Menyembah patung. Apa sebab kesyirikan pada masa Nabi Nuh Bapak Ibu sekalian? Mereka berlebih-lebihan terhadap orang soleh di antara mereka. Jadi ada orang soleh hidup sebelum mereka, namanya adalah Wad, Suwa, Yawus, Ya'uq, Nasr. Dibuat oleh mereka patung-patung mereka. Jadi orang-orang sebelum masa Nabi Nuh membuat patung orang-orang soleh mereka. Namanya Wad, Suwa, Yawus, Ya'uq, Nasr. Itu diabadikan dalam surat Nuh. Nama-nama itu. Wa qalu la tazarunna alihatakum
wala tazarunna wadda wala suwa'u wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Jadi mereka membuat patung-patung orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk mengenang orang-orang tersebut. Sehingga pada saat mereka kurang bersemangat, dilihatlah patung-patung orang itu. Dia tak boleh awak ibadah model kocalik lah. Yang ada di patung tu dulu hebat-hebat, akhirnya balik semangatnya balik. Siapa yang mengarahkan mereka membuat patung itu? Iblis. Jadi iblis kok bisa menyamar jadi manusia, Pak Ibu? Pada masa Nabi ada iblis menyamar menjadi seorang syekh dari Najd. Tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab sirah. Bagaimana ketika ada rapat di Darun Nadwah untuk menghabisi Nabi, iblis satu dalam rapet. Iblis satu dalam rapet. Ia menyamar menjadi seorang tua yang berwibawa. Nah, ketika itu muncul usulan bagaimana seandainya Muhammad kita penjarakan, kita tangkap, kita penjarakan dia. Kita tangkap, habis itu kita penjarakan. Apa kata iblis itu yang menyamar jadi syekh? Tidak, ini usulan tidak bagus. Kalau dia ditangkap, nanti terdengar oleh kawan-kawannya, nanti mereka akan datang ke sini. Kalian tahu bagaimana kecintaan kawan-kawan Muhammad kepada Muhammad. Kawan-kawan Muhammad itu lebih mencintai Muhammad dibandingkan cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Tidak rancak usulan kodoh, ganti. Akhirnya apa? Ada usulan bagaimana seandainya Muhammad ini kita buang. Kita bawa dia ke suatu tempat yang jauh, kemudian sampai di situ kita buang dia. Apa kata iblis yang menyamar tadi? Kok usulan tak mantap dah. Kalian tahu Muhammad itu hebat bermasyarakat. Bekonyo tinggal di situ, bergaul dengan masyarakat. Awal-awalnya memang nyo orang asyang, tapi lama-lamanya bergaul, nyo akrab je orang. Beko banyak orang yang jadi pengikutnya. Lakueknya di situ, diserangnya, kalian habis kalian beko tu. Ndak, usulan kau nak rancak dah, tukar. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Ambo ada usulan. Apa tu? Bunuh saja Muhammad tu. Bagaimana cara membunuhnya? Kita kumpulkan kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah ini. Kita minta masing-masingnya mengirim pemuda terbaik, algojo terbaik. Habis Muhammad tu dikapuang bersama-sama, sadonya satu membunuh, sehingga tidak bisa dihukum sebab berami-rami. Habis awak bayi saya dandokan selesai. Apa kecek iblis yang menyamar jadi manusia kau? Aku yang mantap usulannya kau. Allah abadikan di dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berencana untuk memenjarakan engkau, untuk membunuh engkau atau mengeluarkan engkau dari negeri engkau. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Allah lah yang sebaik-baik pembuat rencana. Jadi iblis itu bisa menyamar menjadi manusia. Ya. Pada masa Nabi Nuh ada pula iblis menyamar menjadi orang bijak di antara mereka. Ya. Akhirnya apa? Apa kata iblis? Supaya kalian taat beribadah. Dulu di tempat kalian ni kan ada orang-orang soleh. Buatlah patungnya. Supaya kalau kalian patah semangat dalam ibadah, dengan melihat mereka, kalian bangkit semangatnya. Akhirnya dibuat oleh mereka patung-patung, Pak Ibu. Mereka tetap beribadah kepada Allah. Kemudian patung itu mereka taruh di satu tempat. Sehingga ketika mereka patah semangat dalam beribadah, mereka pergi ke patung itu. Tapi tetap beribadah kepada Allah. Itu hanya untuk menambah semangat. Itu pada awalnya. Sampai meninggal generasi itu, berganti dengan anak-anaknya. Iblis pun berbisik, iblis pun menyampaikan, kalau patung tu di situ,
kalian patah semangit, kemudian pai kalian ke situ, kan jauh. Baralu biari ke situ. Akhirnya apa kata iblis yang menyamar menjadi orang bijak itu? Buatlah patung di rumah kalian itu masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu, semua mereka punya patung di rumahnya. Mereka tetap menyembah kepada Allah. Meninggal generasi itu, baganti lo juga anaknya Pak. Maka iblis pun datang dalam bentuk seorang yang bijak. Apa kata iblis? Tahu tak kalian dulu, apa tujuan orang tua kalian membuat patung-patung yang ada di rumah ini? Sebenarnya dulu tujuannya untuk disambah tu. Cuma mungkin tak sampai pasannya ke kalian tu. Lah akhirnya generasi itu menyembah patung. Terus menurun Bapak Ibu. Di saat itulah Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ghaffar. Ghaffar itu sifat Allah yang mengampuni dosa sebesar apapun dosanya. Segadang apapun dosa, tak boleh berputus asa. Ghafur, sifat Allah mengampuni dosa sebanyak apapun dosa. Sebanyak apapun. Dan dua-duanya ada pada Allah. Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar. Akan tetapi bagi orang yang tidak mau bertaubat atau tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan membawa dosa itu. Atau dia sadar di waktu yang tidak tepat. Siapa contoh orang yang sadar di waktu yang tidak tepat Bapak Ibu? Siapa contohnya Pak? Fir'aun. Fir'aun bila sadarnya? Lah tiba dalam lawik Pak. Lah disikua ye Pak Ibu Lah disikua ye baru sadar. Terlambat. Dan Fir'aun itu adalah salah satu orang yang tagha. Maka tengok dalam surat Toha apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Kenapa Fir'aun itu disebut melampaui batas? Karena dosanya tidak masuk akal ya Bapak Ibu. Apa dosa Fir'aun kau? Mengecekkan dirinya tu Tuhan. Dulu Fir'aun kau, kalau kita baca sejarahnya, Fir'aun ini orangnya baik dulu Pak. Baik dulunya. Cuma pengaruh kawan. Ada kawan akrab Fir'aun, menteri besar Fir'aun namanya Haman. Gara-gara Haman kulah Fir'aun berubah. Dulu Fir'aun tu orangnya tidak begitu. Fir'aun tu orangnya tidak seperti itu. Gara-gara Haman, Fir'aun berubah. Fir'aun tu bukan nama Bu ya. Fir'aun tu gelar. Nama asli dari Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu adalah Parau Ramses. Jadi aslinya Parau Ramses tu orangnya tidak begitu. Cuma dek pengaruh kawan. Sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab siapa Pak Ibu? Ada Pak Ibu yang kenal dengan Abu Lahab? Yang kenal dengan Abu Lahab ada? Tahu ya Bu ya? Kalau kenal tentu pernah sobok Pak. Abu Lahab tu siapa? Paman Nabi. Benci kepada Nabi. Abu Lahab itu bukan nama, tapi Abu Lahab itu adalah laqab. Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Untuk kita panjang nanti, kita bahas Al-Lahab nanti. Diselesai ku Pak Ibu rencana wak selang-seling dengan surat yang di belakang. Abu Lahab itu bukan nama asli. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Siapa Abdul Muttalib? Kakek Nabi.
berarti dia itu anak kakek Nabi. Kalau anak kakek Nabi, dek Nabi apa? Paman. Sayang kepada Nabi, Bapak Ibu. Sayang dulu kepada Nabi. Tapi mengapa bisa berubah menjadi memusuhi Nabi? Pengaruh siapa? Pengaruh istrinya. Jadi bayu bini kau, Pak. Kalau tidak hati-hati, bisa berubah seseorang gara-gara orang rumah kau. Jadi kalau ada misalnya seorang laki-laki, dulu sebelum berbini, Pak, peduli kurang gaiknya. Acok pulang kampung. Acok menolong adik-adiknya. Sejak berbini, ibu kau tidak pernah lagi. Tu tak pilih bini bantu bini Abu Lahab nama itu. Bapak, bahaya. Ada nak bantu tu nampak dia, Pak. Kalau ada nak bantu tu pelok-pelok, Pak. Tak bisa dipelok, cuba pelokan dia. Tak bisa je dipelok, cuba pelokan dia. Tak je bisa dipelok, tukar. Ya. Jadi Abu Lahab kau aslinya baik dulu. Sayang kepada Nabi. Paman Nabi. Ya. Tapi karena pengaruh istrinya, istri Abu Lahab ni namanya Urwah. Urwah. Dikenal dengan laqab Ummu Jamil. Dek rancak. Jadi orang rancak di Makkah tu ketika tu bintangnya tu bintang topnya, Pak, Aminah dengan Urwah, isteri Abu Lahab tu. Aminah dapat de Abdullah, Abdullah kau gagah. Abdullah ni gagah, Pak. Malah disebutkan pernikahan Abdullah kau banyak membuat wanita-wanita Mekah patah hati, Pak. Ibu hatinya. Sebab Abdullah ni bintang kota Mekah. Baik secara akhlak ataupun secara fisik. Aminah menikah dengan Abdullah. Aminah ko rancak, luar rancak dalam. Wajahnya rancak, hatinya rancak. Beda dengan Urwah. Wajahnya rancak tapi hatinya busuk. Aminah dapat dari Abdullah, adapun Urwah dapat oleh Abu Lahab. Urwah inilah yang kita kenal dengan nama Ummu Jamil. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wamra'atuhu hammalatal hatab. Itu dia tu. Ya. Kembali kita, Bapak Ibu. Firaun ini togha. Kenapa dia togha? Karena dia melampaui batas. Tidak layak manusia mengaku diri sebagai Tuhan. Dan memang Firaun ku, Bapak Ibu, keterlaluan. Wajar Allah menenggelamkan Firaun, Pak. Wajar. Keterlaluan. Kenapa kita katakan keterlaluan? Iblis saja, makhluk yang pertama durhaka kepada Allah, tidak pernah sekalipun mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah. Makhluk yang pertama durhaka kepada Allah siapa? Iblis. Tak pernah Iblis mengatakan dirinya Tuhan. Malah ketika Iblis diusir oleh Allah dari surga, apa kata Iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku tangguh sampai hari berbangkit. Menunjukkan Iblis tahu bahawa umurnya ada di tangan Allah, bahawa Allah menguasai hidupnya. Berarti Iblis tahu bahawa Allah adalah Tuhannya. Iblis saja yang durhaka kepada Allah. Tidak pernah Iblis mengatakan dirinya Tuhan. Kau Firaun luar biasa. Malah bisa jadi ketika Firaun mengatakan dirinya Tuhan, bisa jadi Iblis terkejut tu, Pak. Ayo bayo pajar aku cakap. Ada yang kurang ajar pula, tapi tak sekurang ajarnya dah. Kerana Iblis saja tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Firaun lah yang mengatakan dirinya Tuhan. Litaghina ma'aba. Jahannam itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir. Termasuk orang Islam yang pulang dalam keadaan membawa dosa. Jadi neraka tu yang masuk adalah orang kafir saja, Pak Ibu. Kalau orang kafir saja masuk neraka, Pak, laman waktu.
Laman wak nama itu. Yang masuk ke dalam neraka itu bukan hanya orang kafir, tapi juga ada orang Islam. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan selamatkan keluargamu dari api neraka. Itu menunjukkan orang beriman tidak dijamin selamat dari neraka. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari neraka? Jaga yang Allah wajibkan. Tinggalkan segala yang Allah haramkan. Jadi kalau fokus ke dua tu saja Pak, na wajib kerajuan sadonya, na haram tinggal sadonya. Tu laman tu Pak. Dia awak kan tak, na wajib di kerajuan, nan sunnah di kerajuan, nan haram di kerajuan pula. Dia bercampur-campur Pak. Semayang lai, tapi riba lai pula. Sembayang lai, tapi menipu lai pula. Itu yang merusak tu Pak Ibu. Jadi ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya apa? Pelihara dirimu supaya kamu melakukan semua yang Allah perintahkan. Pelihara dirimu supaya kamu meninggalkan semua yang Allah haramkan. Kemudian lanjutkan itu kepada keluarga. Jadi Tagha ini litarina ma'aba, tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalamnya. Di dalamnya di sini fiha, di dalamnya ahqaba, dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama. Ahqaba ini adalah jamak dari hukuba. Hukuba ini diantara maknanya adalah umur seorang manusia, umat Nabi Muhammad. Barau muawak, itulah kira-kira hukubah. Berapa umur umat Nabi Muhammad rata-rata Bapak Ibu? 60 sampai 70, itulah hukubah. A'maru min ummati ma baina sitin ila sab'in, umur umatku berkisar 60 sampai 70. Itulah umur umat Nabi Muhammad rata-rata. Karena itu ibu-ibu apa-apa umur 60 lampir 70, kurang-kurangilah. Ya, dan lain-lain. Banyak fokus beribadah. Neng kakadai kurang-kurangi kakadai lain. Anak saya lah Ibu. Sebab ada Pak Ibu, umur lah 78 tapi main proyek yo kerajo lepak. Lah tua. Bapak. Yo. Tapi masih main proyek yo lain. Kalau umur-umur segitu tu, itu ndak masuknya lah tu dah. Itu sudah masanya mempersiapkan untuk pulang kampung. Sekalipun awak tak tahu umur apa Ibu, nak muda-muda kadang capek lah payahnya, awak kan tak tahu juga. Ya. Jadi makna hukubah itu artinya adalah umur seorang manusia. Rata-rata 60-70 tahun. Ahqaba itu jamak dari hukubah. Sehingga di antara makna yang dimaksud ketika ada kata-kata hukubah, itu maknanya adalah ratusan tahun. Berarti mereka di dalam neraka dalam waktu yang sangatlah lama. Mereka berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Padahal satu hari di api neraka, satu hari di akhirat, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi Pak Ibu sekalian, ketika kita membicarakan tentang neraka ini, maka kita jadi takut berbuat maksiat Bapak Ibu. Barabanalah awak dapat dengan misalnya menipu orang, mengicu orang,
atau dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mungkin kita dapat. Tapi berapalah dapatnya? Ambo mohon maaf Pak Ibu, kadang-kadang ya ada orang menggali oto Pak. Kalau orang menyebut istilah Pak, tukang pakang. Kau kebanyakan, kau mungkin tak sadonya, tapi kebanyakan. Kadang-kadang dengan berbohong itulah dia dapat untung. Duto kemari, duto kemari. Ketikanya mematok oto orang, berako dijual Pak. Kalau pasarannya Pak, oto bantu aku 40 kok. 40 lah. 40 tu yang segeh Pak. Kalau model kau jauh ke Pak, saya lihat dia Pak. Mulanya cacik-caciknya oto orang tu Pak. Aku kanai gua. Aku lah kanai lo gua. Aku lah kanai lo, aku lah kanai lo gua. Pokoknya sambuh sana kanai Pak. Akhirnya beko berapa jadinya Bu? Itu pun yang kecian awak sebenarnya baalah. Cuma ambo de awak semua awak saya. Beko akhirnya mati harago oto ko 28 misalnya. Tiba di nyoto Pak Ibu. Tu nyono duto tu cek lah itu. Hanya cari lo orang Bali tu keciknya ke orang tu. Wah tu ko Pak, oto ko segeh ko. Tadi buruk oto ko, kini segeh langsung Pak. Oto ko segeh ko. Jarang oto tahun segi ko nemo deko jo bantuannya. Apa penyakitnya Pak? PR-nya apa? Tak ada PR-nya, tinggal misi minyak sejalannya lecetnya. Bako Ustaz bisa menceritakan bantuan tu kerana ambo pernah jadi korbannya Pak. Kalau ambo tak pernah jadi korban tu tak bisa ambo menceritakan tak. Jadi kadang ada orang yang membeli neraka itu Pak Ibu, nyobalinya neraka hanya untuk mendapatkan yang sedikit itu. Jadi kalau awak berbicara tentang neraka ni Pak Ibu, kita takut jadinya berbuat dosa. Kita jawab pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada pemikiran kita menghubungkan cuaca buruk dengan adanya orang hanyut, tenggelam dan lain-lain? Bagaimana hal itu berkaitan dengan keimanan? Itu namanya tayyarah. Tatayyur. Tatayyur. Mengkait-kaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tidak semua mengkait-kaitkan itu tidak boleh. Dan tatayyur itu adalah bagian syirik. Contoh, lakala mari, tando kaujan. Itu betul tu Pak. Betul tu. Tapi kalau seandainya menghubungkan cuaca buruk dengan adanya orang yang hanyut, tenggelam, ini tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa diterima. Karena ini hanya sekadar dugaan-dugaan saja. Kecuali nampak dia awak kakinya, ada orang hanyut, itu ya tu. Tapi kalau sekedar misalnya ada cuaca buruk, ada angin, ada hujan lebat, kemudian kita simpulkan nanti akan ada ini, ada itu namanya tatayyur. Dan itu tidak dibenarkan. Dan banyak sebenarnya di tengah-tengah masyarakat awak Bapak Ibu, sekalipun bantuannya lain. Contoh, kalau menikah seorang adik, lebih dulu pada kakaknya, payah kakaknya dapat suami. Itu keliru Pak. Jodoh tu masing-masing. Jodoh tu masing-masing Pak. Nampanu kapanya barangke pakai prinsip itu. Nampanu barangke. Iku uninya, adiknya lahir 2 tahun sesudah itu. Dulu adiknya, tak ada masalah dah. Punya anak kan model tu juga Pak. Apakah dijamin? Ada orang setahun nikah langsung dapat. Ada orang yang hebat pada itu. 3 bulan nikah langsung dapat Pak. Itu kurang ajar nama itu. Jadi contoh itu Pak. Jadi masing-masing tu beda Pak Ibu.
Termasuk misalnya mengkait-kaitkan, kalau wajah anakku sebantuknya dia paknya, oh nanti begini, begini. Aduh, tu masih ada pak. Di zaman modern bantu iko, aduh, yang model tu lah. Kalau ada anak sebantuknya juga paknya, mirip pak. Tu tanda apa pak? Tanda apa tu? Tanda? Itu nama tu pak. Tanda itu anaknya lah, selesai. Tak perlu dikarang-karang cerita nanti akan mengalah salah satu, akan mati salah satu. Kalau tidak bapa yang mati, kalau tidak anak yang mati. Supaya itu tidak terjadi, bagadian tu bajua. Dari mana kita dapat seperti itu Bapak Ibu? Adakah berita dari Al-Quran begitu? Adakah berita dari hadis Nabi yang seperti itu? Tak ada. Berarti itu tatayur, berarti itu khurafat. Jadi kalau ada anak sebantuk juga paknya, pak Iwan lah tu pak, aman tu. Nenek tu pak sebantuk juga pak sebalah pak. Juga pak sebalah miripnya, mirip bana tu yo tu pak. Tu agak curiga pak dah tu pak. Ya, jadi tak boleh ada anggapan-anggapan seperti ini. Kita harus bersihkan keyakinan kita dari hal-hal yang mengotorinya. Kecuali nampak kakinya pak, hari hujan labek, calik tangan ia nampak, oh orang anyoi, tu yo tu. Ya. Tapi kalau dikait-kaitkan, itu tidak bisa diterima, baik secara syariat ataupun secara ilmiah. Wallahu alam. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa hukum seorang laki-laki berjualan saat solat Jumat berlangsung? Haram hukumnya. Sekalipun yang dia jual itu sesuatu yang baik. Yang dia jual itu bukan haram, tetapi halal. Tapi karena waktunya, maka dia menjadi haram. Bukankah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian menunaikan solat di hari Jumat, maknanya solat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera kalian ingat kepada Allah. Artinya capek buat payah. Wa zarul bay', tinggalkan segala jual beli. Ni orang kadang-kadang tak faham Bapak Ibu. Jual beli ni apa maksudnya? Jual beli ni bukan jual beli orang manggaleh saja. Apa makna jual beli di sini? Apapun yang mendatangkan uang itu nama jual beli tu Pak Ibu. Tukang pangkeh tu jual beli nama tu Pak. Orang mau jek tu jual beli namanya tu. Kan kesannya tak jual beli tu Pak. Nan jual balik kau nan menurut awak apa kini kau? Kau orang kadai, orang lapau? Tidak Bapak Ibu. Jual beli itu adalah semua aktivitas yang mendatangkan uang, tu jual beli. Pegawai itu jual beli nama tu Pak. Kesannya kan pegawai tak jual beli dah. Tu jual beli namanya tu. Artinya aktivitas-aktivitas yang mendatangkan uang itu tinggalkan. Itu kaidah umumnya. Tinggalkan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kalian, kata Allah, apabila kalian tahu. Padahal bisa jadi dengan meninggalkan jual beli, turan dapat pitih, tak dapat pitih dong. Tapi kata Allah apa? Itu yang lebih baik. Sekalipun awak tak dapat piti, hampir dapat piti, tak jadi dapat dah. Tapi itu kata Allah yang lebih baik Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, yang penting dari rezeki itu bukan hanya jumlahnya, tapi berkahnya. Bapak Ibu, mana yang ketujuh? Saketek berkah atau banyak tak berkah? Ibu, mantap Ibu. Suai waktu Bu. Saketek berkah, banyak tak berkah. Mana rancak tadi Pak? Banyak.
berkah. Ya, jadi kalau menjelang Jumaat itu tutup kedai Pak Ibu, tutup. Kita harus tahu juga, misalnya orang pangkir rambut Pak, bara kecepatannya, kemampuannya menggunting rambut orang, tu harus tahu itu. Kalau lah sekian minit menjelang Jumaat, ada je orang tolak salah. Maaf nak isa ada. Ku tak kerja mana Pak? Beko, kalau leh sabar beko. Ada pula orang misalnya kami lo anoto. Tak kerja ndak Pak? You gak tak kerja Pak? Ndak bisa mau tak kerja dah Pak. Beko sembahyang Jumaat, ambo sebelum tu ambo harus mandi dulu. Kalau tak kerja Pak, cari sini lain. Tapi kalau leh sabar Pak menunggu, berpeluan. Mungkin kalau ada orang bantu tu Pak Ibu secara dunia kecil awak rugi. Tapi kata Allah tidak, itu yang lebih baik. Ya, jadi jual beli seorang laki-laki yang dewasa berjualan di saat solat Jumat berlangsung maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dia melanggar larangan Allah. Larangan Allah apa? Wazarul bay', tinggalkan jual beli. Sekalipun nanti ada rinciannya Pak Ibu, ada rinciannya ya. Contoh misalnya ada aktivitas yang itu berkaitan dengan keselamatan nyawa, itu lain cerita Pak. Ya. Jadi ada orang balantak Bapak Ibu harus diselamatkan, harus dioperasi dengan segera. Sementara di situ dah ada doktor yang bisa melakukannya, cuma pak tu senya. Anda bisa dikecian abeko apa dioperasi, ambo sembahyang Jumaat cek lu, amati paja apa kau. Itu lain ceritanya tu Pak. Itulah berkaitan dengan nyawa. Kalaulah berkaitan dengan nyawa, itu lain. Ya. Tapi kalau kondisinya tidak model itu doh, maka kembali kepada hukum asal. Dilarang melakukan jual beli di saat berlangsungnya ibadah Jumat bagi laki-laki. Ya. Itu Pak Ibu ya. Baik. Lazan dan tampil lain sejak tadi. Demikian Bapak Ibu apa yang kita kaji pada malam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.